Kata kerendahan hati dalam terjemahan bahasa Yunani berarti menjadi rendah. Sedangkan dalam bahasa Inggris kerendahan hati disebut dengan kata humility, artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya ialah menempatkan diri membumi ke tanah. Pengertian ini mengingatkan kita bahwa kita adalah debu dan pada waktunya kita juga akan menjadi debu. Ada juga terjemahan lainnya yaitu yang membawa, merendahkan, terendah, bahkan menjadi rendah dengan tanah. Jika kita merenung arti kata ini, maka semakin kita mengenal siapa diri kita sebenarnya, bahwa kita hanyalah debu tanah, sehingga tidak ada yang patut disombongkan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, toh juga semua akan menjadi tanah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan kita di hari ini Lukas 14 ayat 7 sampai 11 merupakan sebuah perumpamaan tentang tamu yang berusaha duduk di tempat yang terhormat, ayatnya yang ke-7. Dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan apabila seseorang diundang, janganlah pertama-tama memilih duduk di tempat terhormat, tetapi sebaliknya memilih tempat yang paling rendah atau yang paling tidak terhormat. Artinya Lukas menggunakan analogi tentang tamu yang diundang dan duduk di tempat terhormat dan tempat yang rendah, mengingatkan supaya kita masing-masing sadar dan kenal diri kita supaya kita mampu menempatkan kita pada posisi yang semestinya. Lukas mau supaya kita tidak seharusnya mempermalukan diri kita di hadapan orang banyak dengan cara duduk di tempat terhormat. Sebab mungkin tempat itu sudah disediakan bagi orang lain yang layak untuk mendudukinya. Tetapi juga Lukas ingin menegaskan bahwa merendahkan diri jauh lebih penting dengan memilih tempat yang rendah, hina atau yang kotor. Sebab dengan pilihan itu akan membuat Tuhan rumah datang dan mempersilakan kita duduk di tempat yang terhormat. Ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ada dua hal penting dapat kita temukan dalam bacaan kita di saat ini. Yang pertama, memilih tempat terhormat itu identik dengan tempat untuk orang kaya, saudagar ataupun mereka yang memiliki wibawa, kedudukan jabatan. Mereka ingin dipuji, disanjung. Kesombongan mereka adalah karakter. Orang semacam ini akan memandang orang lain rendah, bahkan tidak selevel dengan mereka. Bahkan mereka bisa membuat apa saja sesuka hati mereka dengan dalil memiliki jabatan, bahkan harta, kekayaan dan uang yang banyak. Dan yang kedua, walaupun dia kaya, jabatan yang tinggi, pintar, namun ketika dia memilih tempat yang paling rendah, menggambarkan kesederhanaan karakter orang yang merendahkan diri. Hanya orang-orang yang mengenal dirinya bahwa siapa dia sebenarnya yang mau merendahkan diri. Bagi mereka yang melakukannya ia patut dihormati. Maka biarlah penghargaan itu menjadi bagiannya, sebab dia layak mendapatkan kehormatannya itu. Itu sebabnya dalam ayat yang 11
Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ada sikap manusia yang sering terlihat dalam diri. Ingin dirinya diterima, ingin dirinya dihormati, ingin dirinya dihargai. Setiap orang lahir dengan tabiat ingin dipuji, disanjung, diterima, dihormati. Sebenarnya itu normal saja karena kita adalah manusia. Namun timbal balik dari keinginan kita, yaitu kita harus memandang orang lain sama dengan kita. Kita bisa menerima mereka sebelum kita dihargai, dihormati. Maka lebih dahulu kita menghargai, menghormati orang lain. Namun persoalannya ialah kalau kita tidak bisa melakukan hal demikian, maka yang ada di dalam diri kita yaitu kesombongan. Dan ketika kesombongan sudah ada di dalam diri kita, maka kita tidak mampu untuk merendahkan diri di hadapan orang lain, bahkan juga Tuhan. Apalagi kita memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, maka kita pun tinggi hati. Namun kehidupan sekarang ini yang kelihatan bukan orang kaya, bukan orang yang berpendidikan, memiliki jabatan yang tinggi, yang sombong saja. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan orang Kristen, orang yang hidup biasa-biasa saja bisa juga sombong. Namun itu semua adalah tingkah laku yang salah, yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan kita di saat ini jelas Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa dalam hidup ini jangan sombong, jangan tinggi hati, sebaliknya harus merendahkan diri kita. Maka kita tidak perlu mencari harta kehormatan, semua itu akan datang dengan sendirinya, asalkan kita hidup menjadi contoh dan teladan bagi orang lain yang baik. Maka orang akan menghargai, menghormati, bahkan juga menerima kita. Jemaat yang dikasihi Yesus, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pemilik pesta perkawinan itu, dan kita adalah tamu yang diundang. Sebagai anak-anak Tuhan, haruskah kita sombong di hadapan Tuhan? Apa yang perlu kita sombong? Bukankah hidup ini diberi oleh Tuhan? Bukankah harta kekayaan, pendidikan kita, kepintaran kita, nafas hidup kita adalah pemberian dari Tuhan? Dan semuanya itu adalah berkat kasih karunia-Nya, dan itu adalah titipannya. Datang di hadapan Tuhan jangan dengan tinggi hati, apalagi dengan kesombongan. Sebab dengan begitu kita akan direndahkan. Sebaliknya Tuhan mau kita jalani hidup ini dengan merendahkan diri, supaya Tuhan mempertinggikan kita. Yesus mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa orang yang meninggikan diri dalam hidup ini akan dipermalukan dalam kerajaan sorga. Karena kehormatan kita di hadapan Tuhan jauh lebih penting daripada kehormatan kita di muka bumi ini. Kalau kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu percaya bahwa hidup kita selalu diberkati, hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita. Dan kalau kita sudah hidup sikap rendah hati, maka segala sesuatu bisa terkontrol dengan baik. Kerendahan hati adalah kunci orang percaya. Kerendahan hati berarti kita
mengenal diri sendiri dan posisi secara tepat di hadapan manusia, bahkan juga hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 8 sampai 10 berbunyi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau Yesus adalah anak Allah, bisa merendahkan dirinya sampai mati di tiang kayu salib, bagaimana dengan kita yang diselamatkan? Apakah wujud kita, ketaatan kita untuk merendahkan diri bagi orang lain maupun bagi Tuhan? Marilah kita pulang. Ingatlah, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, toh juga semua akan kembali menjadi tanah. Karena itu mari kita hidup berkenaan di hadapan Tuhan, tetap hidup dalam kerendahan hati, supaya Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Sikap rendah hati adalah sikap yang bijak orang percaya. Tetapi sikap kesombongan adalah awal dari sebuah kejatuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.